Perjanjian menurut hukum adat. Dalam hubungan perjanjian menurut hukum adat ini adalah dikemukakannya adanya tuntutan Al-Quran, surat 8 balik, Al-Quran Kahfi ayat 23 dan surat 31 Luqman ayat 34. Selain dikaitkan dengan pepatah Minangkabau, janji biasa mungkia, titian biasa lapua. Serangkaian pepatah yang disampaikan berasal dari adanya pengalaman masa lalu tentang suatu perjanjian, sehingga diringkas dalam bentuk pepatah dengan kalimat mengundang perhatian. Juga telah disinggung tentang adanya faktor X. Dikatakan ulasan ini dengan ketentuan hukum menurut Quran adalah Al-Quran, maksudnya adalah karena memang demikian harusnya sesuai sendi hukum adat Minangkabau itu sendiri yang disebut Basandi Sara. Sedangkan kita semua tahu bahwasanya pengertian kata sara tidak bisa lain dari syariah, yaitu penanaman bagi himpunan hukum-hukum menurut ketentuan agama Islam sebagai adagium. Ia selalu dirangkaikan dalam suatu penegasan sara basandi kitabullah, bahwa ayat 23 surat Kahfi dimaksud menyebutkan sebagai suatu ketentuan bersifat larangan. Dengan firman Allah tersebut, kita terutama penganut agama Islam harus sudah tahu. Di situ ialah menyebutkan, janganlah kamu berkata tentang sesuatu dengan aku laksanakan itu besok pagi. Jika diformulasikan dengan bahasa hukum, kalimat tersebut akan berbunyi, dilarang bagi siapapun di antara kamu untuk menyatakan secara pasti akan melaksanakan suatu pekerjaan dengan memastikan saatnya besok pagi atau waktu lainnya. Itu berarti bahwa setiap ucapan bagi pemenuhan suatu tugas atau kewajiban yang akan dikerjakan kemudian harus dipikirkan sedemikian rupa kaitannya dengan hal-hal lain yang mungkin akan dapat menggagalkannya, sehingga sesuatu yang dipandang mungkin menggagalkannya itu sebisanya haruslah diusahakan dulu menelisirinya lebih dahulu. Secara akidah, suatu janji yang akan dilaksanakan kemudian selain diiringi itikat dalam kurang tekad untuk memenuhinya, bahwa dipandang sebagai suatu yang masih tergantung pada izin Allah SWT. Justru itu agama memberikan bimbingan, ucapkanlah insya Allah jika Allah berkenan. Artinya insya Allah itu jika Allah berkenan. Quran surat 8 balik 24. Sikap demikian terlihat sebagai telah disepakati dalam peribahasa, rencana di tangan itu, keputusan di tangan Allah. Kini perkataan insya Allah tersebut telah sering dijadikan alasan atau dalam kurang dalih untuk tidak diupayakannya pemenuhan suatu janji yang telah dijadikan sebagai perisai balindung bagi para penganut cedera janji atau dalam kurang cedera janji maksudnya. Padahal di dalam ucapan itu terkandung suatu paksaan hukum untuk memenuhi perjanjian semaksimal upaya dan kesempatan yang ada. Karena karangan yang dimuat dalam ayat, karena larangan yang dimuat dalam ayat 28 surat 8 balik tadi
bukanlah tentang tidak dibolehkannya membuat suatu perjanjian. Akan tetapi, karena dalam setiap perjanjian sering akan ditemukan atau dihadang oleh faktor luar yang kini sering didefinisikan sebagai faktor X. Bagi masyarakat Minangkabau masa lalu, di antara faktor X tersebut terungkap dalam ucapan, yaitu di antaranya nyawa di dalam tangan Allah. Suatu manifest berpikir bahwa diri sendiri pun tidak dapat dikuasai sepenuhnya, kecuali mempergunakan dalam batas-batas tertentu dan dibolehkan sesuai petunjuk yang kurang memakai diri design for use pencipta atau penciptanya. Demikian perluasan pemahaman dari firman Allah dimaksud Quran surat 31 Luqman dan 34 yang intinya bahwa tidak seorang pun yang dapat tahu apa saja yang dapat dikerjakannya dan kurang dilaksanakannya biswa. Juga tidak seorang pun yang dapat tahu di bumi mana ia akan meninggal dunia. Demikian kita melihat suatu praktek hukum adat yang paralel dengan ketentuan hukum syara, dan itu pada hakikatnya adalah akibat mengambil alih materi hukum syariah atau istinbat oleh kalangan adat Minangkabau dengan penafsiran sesuai warna bahasa dan budaya Minangkabau tanpa keluar dari akar hukum Islamnya. Penafsiran itu terlihat dalam wujud ajaran adat Minangkabau, tersimpan dalam rangkaian pepatah, petitih, mamangan, bidal ataupun talibun. Suatu rangkaian risiko sebuah janji, tersimpan dalam kaidah hukum adat atau didurikan mencucuk atau diduri kamancucuak, tahu diadat, tahu dan duri kamancucuak, tahu direbu atau tahu diribui atau badai kabasiru lang kurang marangeh, tahu dirantiang karena malata lang kurang memahami bahwa ada dari yang bisa mencocok, ada duri yang bisa mencucuk, mencocok, bahasa Indonesia mencocok. Badai akan bisa merontokkan dalam dahan atau daun. Rantiang akan bisa mencabui sebagai kaidah umum yang sebianya dianut oleh semua orang. Walaupun salamoko iko dipopulerkan hanya sebagai pakaian hidup kalangan beratribut kebesaran adat. Karena dengan kearifan pengetahuan demikian sajalah orang akan sangat berhati-hati memutuskan sesuatu yang mengundang risiko, memenuhi kewajiban termasuk membuat janji dan upaya memenuhinya. Dari pemahaman demikian juga terlihat munculnya sikap ibu untuk berhati-hati dalam membicarakan seperti akibat banyak tersimpan dalam pepatah tentang risiko ucapan, sehingga bakato pelihara lidah menjadi peringatan dari orang arif bijaksana masa lalu. Baik. Dan lanjutan adat hukum adat Minangkabau, perjanjian menurut hukum adat. Dari pemahaman itu jugalah diperkirakan munculnya pepatah yang cukup populer. Janji biasa mukir, titian biasa lapua. Janji biasa mungkir, titian biasa lapua. Sehingga mengundang aneka penafsiran kalangan pandangan baru yang memberikan arti demikianlah bila orang Minangkabau membuat janji untuk dimungkiri sebagai suatu kebiasaan. Padahal pepatah itu adalah rumusan ringkas di suatu keadaan yang rumit selain menghendaki penguraian kembali pada suatu yang bisa timbul dalam setiap perjanjian yang menghendaki
suatu perjanjian bagaimana keadaan timbulnya pepatah adi dalam kurang adigium gaulu matsur, maksudnya dalam kurang adagium gaulu matsur sebagai tempo dulu. Pada prinsipnya ajaran adat Minangkabau menggariskan nak mulia tepati janji. Nah, itu dapat dipandang sebagai suatu kedudukan mulia yang dikehendaki oleh semua orang. Suatu ajaran universal yang beroleh penegasan dan pengukuhan. Bahkan pensucian legitimasi dari ketentuan agama. Agar semua orang benar-benar memenuhi janjinya untuk setiap yang dijanjikan. Yang merupakan tafsir dikembangkan oleh para kebijakan masa lalu dari ketentuan Quran surat 5 ayat 1 dengan memberikan suatu gambaran indah dan kedudukan mulia. Bila mampu memenuhi janjinya, beranjak dari hal itu, maka pepatah Minangkabau yang menyebutkan janji biasa mungkin Allah dipahamkan dengan melakukan pengkajian. Pertama, secara lahirnya dapat dipahamkan bahwa setiap janji selalu punya risiko antara memenuhinya atau memungkirinya, dan pada hematnya tanpa adanya suatu janji dapat dipastikan tidak akan adat atau pemenuhan atau pemungkiran, karena tolok ukur dari suatu yang dipenuhi atau dimungkiri hanya dengan suatu janji. Ia sama keadaannya dengan ucapan adanya undang-undang untuk dilanggar, seperti sering didengar dari para sarkasme. Padahal yang benar adalah undang-undang atau ketentuan adalah tolok ukur bagi terdapatnya suatu pelanggaran. Tanpa ada undang-undang atau ketentuan, tidak akan ada istilah pelanggaran sama sekali. Dalam kalangan agama telah mengingatkan maksudnya meninggalkan adagium dalam kaidah usul fikih, bahwa pada dasarnya semua pekerjaan bukan ibadat. Bahwa pada dasarnya semua pekerjaan bukan ibadat dapat atau boleh dilakukan kapan saja atau di mana saja, sampai adanya larangan untuk tidak mengerjakan yang diundangkan. Kebalikan di kaidah usul tentang pekerjaan yang menyangkut ibadat, bahwa sesungguhnya semua ibadat adalah dilarang mengerjakan, ibadat adalah dilarang mengerjakannya sampai ada ketentuan yang memerintahkannya untuk dilakukan. Dengan adanya sikap hidup yang ingin beroleh kedudukan mulia pada setiap orang, ajaran adat Minangkabau mengajukan salah satu jalannya ialah dengan memenuhi atau melaksanakan secara baik apa yang sudah dijanjikan. Makanya berhadapan dengan itu, suatu peringatan adalah dirasa perlu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud membuat janji, karena ia punya risiko kemungkinan mungkir bila itu yang terjadi. Makanya kedudukan mulia tidak akan diperoleh, dan pasti tidak seorang pun menghendaki untuk berada dalam kedudukan tidak mulia. Begitulah dengan jembatan atau titian sebagai sarana penyampaian maksud ke seberang sana adalah dibuat sedemikian rupa kokohnya. Diikuti pula dengan perawatan yang teratur dan teliti, karena semua jembatan punya risiko malapuat. Jadi semua jambatan itu berisiko lapuat, kropos atau krosi. Sesuatu yang tidak boleh diabaikan agar tidak terjun masuk jurang bersama jembatan yang sudah malapuat. Dengan demikian, acuan-acuan pikiran dapat ditemukan dalam konsep perjanjian menurut hukum adat Minangkabau. Pertama, ditemukannya
kota kato dahulu batapati, yang bila dijabarkan dalam uraian umum akan menjadi kalimat yang jelas, yaitu semua perjanjian sudah dibuat semula atau dahulu harus ditepati. Kedua, diiringi dengan kato kemudian kato bacari, yaitu apabila terdapat kemudian hal-hal yang tidak dimuat dalam perjanjian atau tidak begitu jelas rumusnya dalam perjanjian semula akan dirundingkan lagi. Ketiga, semua orang dirangsang untuk beroleh kedudukan mulia. Salah satu caranya ialah dengan jalan menepati janji. Keempat, dalam urusan janji berjanji ini selalu harus diperhatikan kemampuan sendiri untuk memenuhinya. Karena itu setiap ucapan dalam mengikrarkan janji kato pado dalam mengikrarkan janji kato padu padan ataupun buek haruslah selalu peliharakanlah lidah, sabab ada risiko yaitu amih padahnya, karena semua ucapan selalu muncul dari ujung lidah. Dalam kurang bakato di ujung lidah, dan lidah adalah organ yang tidak bertulang. Kelima, haruslah sangat hati-hati membuat perjanjian, karena di ujung setiap janji ada kemungkinan bisa mengkhianat.